السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله والحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kemudahan kepada kita untuk kembali berkumpul pada sore hari ini, pada hari yang ke-11 dari bulan Ramadan tahun 1440 Hijriyah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran karya Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullah. Dan pada sore hari ini kita memasuki kaidah yang ke-29 dari 71 kaidah yang disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya yang sangat bermanfaat ini. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, Al-Qa'idatu Tasi'atu wal-Ishrun, kaidah yang ke-29, Fil fawaid allati yajtaniha al-'abdu fi ma'rifatihi wa fahmihi li ajnasi ulumil Qur'an. Faedah yang ke-29 menyebutkan faedah-faedah yang bisa dipetik oleh seorang hamba di dalam pengenalannya dan pemahamannya terhadap berbagai macam jenis ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kaidah yang ke-29 ini hendak menjelaskan kepada para pembaca bahwa di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali cabang-cabang ilmu, hal-hal yang berkaitan dengan berbagai macam jenis ilmu syariat yang bisa dipetik oleh seorang hamba.
apabila dia membaca Al-Quranul Karim dan berusaha mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat, karena memang Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quranul Karim agar dijadikan sebagai pedoman bagi hamba-hambanya. Maka di dalamnya berisi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang memberi manfaat bagi seorang hamba untuk kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhiratnya. Apabila seorang membaca Al-Quranul Karim yang disertai dengan tadabbur, oleh karena itu memahami tafsir Al-Quranul Karim dan kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sesuatu yang paling inti dari diturunkannya kalam Allah Al-Quranul Karim kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tujuan utamanya agar kemudian seorang hamba memahami isinya, memahami kandungannya, penafsirannya. Dan para ulama menyebutkan bahwa Al-Quranul Karim la tanqadhi ajaibuhu, keajaiban-keajaibannya tidak ada habisnya. Setiap kali dia membaca dan mengulangi bacaan Al-Quranul Karim, maka dia akan selalu mendapatkan faidah-faidah yang dia tidak mendapati sebelumnya. Bagi seorang hamba yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibuka hatinya untuk memahami kalam Allah Azza wa Jalla. Kata beliau rahimahullah, wa hadhihi al-qa'idatu takadu an takuna hiya al-maqsud al-a'zam fi ilmi at-tafsir. Kaidah ini, ya, kaidah ini kata beliau hampir saja menjadi kaidah yang merupakan maksud yang paling agung, tujuan yang paling utama dari ilmu tafsir. وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم. Sebab Al-Quranul Karim di dalamnya mengandung berbagai macam jenis ilmu dan berbagai macam cabang-cabang ilmu yang mulia apabila difahami oleh seorang hamba. Dan bahkan bukan hanya memberi maslahat untuk kehidupan akhirat, walaupun itu yang paling utama untuk menyelamatkan seorang hamba dalam kehidupan akhiratnya. Namun apabila seseorang menggali ilmu-ilmu Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapati bahwa ilmu Al-Quran tidak hanya memberi manfaat hanya dalam urusan akhirat, tapi juga dalam urusan dunia. Dan sebagiannya telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa Allah Azza wa Jalla terkadang memberi isyarat-isyarat di dalam Al-Quranul Karim yang apabila diperhatikan oleh seorang hamba, dia akan mendapatkan banyak sekali manfaat yang bisa digali, hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang besi, wa anzalna al-hadida, dan kami menurunkan besi itu fihi ba'sun syadid, yang memiliki kekuatan yang besar, sehingga kita melihat itu memberi manfaat dalam kehidupan manusia dalam berbagai urusan mereka, mulai dari urusan pribadi, rumah tangga, sampai pada urusan perang. Besi itu sangat dimanfaatkan dalam kehidupan dunia dan hal-hal yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ala al-'abdi an ya'rifa al-maqsuda min kulli naw'in minha wa ya'mal 'ala hadha wa yattabi' al-ayati al-waridata fihi. Maka wajib bagi seorang hamba untuk mengetahui maksud dari setiap jenis ilmu tersebut.
lalu kemudian dia mengamalkannya dan mengikuti ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu itu, fayahsulu al-muradu minha ilman wa tasdiqan wa halan wa amalan, sehingga apabila seorang hamba memperhatikan tujuan dari setiap cabang ilmu itu, maka dia akan mencapai apa yang dia inginkan. Baik dalam hal ilmu, dia akan mendapatkan ilmu dari membaca Al-Quran. Dalam hal iman, dia membenarkan, mengimani apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah keimanannya. Wahalan, demikian pula akan semakin memperbaiki kondisi seorang hamba yang mentadabburi ayat-ayat Allah. Itu akan merubah keadaan seorang hamba menjadi yang lebih baik. Demikian pula dalam hal amalan, di mana seorang hamba dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin meningkatkan kualitas, demikian pula kuantitas dalam beramal. Lalu Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala pun mulai menyebutkan jenis-jenis ilmu yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kata beliau, فَأَجَلُّ عُلُومِ الْقُرْآنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ عِلْمُ التَّوْحِيدِ. Ilmu yang paling mulia yang terdapat di dalam Al-Quran secara mutlak adalah ilmu tauhid. Ilmu yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh ayat-ayat Al-Quran Al-Karim mengandung tauhid. Sebab ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ada kalanya menjelaskan tentang ma'rifatullah, bagaimana cara seorang hamba mengenal Allah, meyakini rububiyatullah, meyakini uluhiyatullah, dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, bahwa di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang keadaan para ahlu tauhid dan keadaan para a'da'ut tauhid. Kondisi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana keadaan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kondisi musuh-musuh tauhid yang memusuhi dakwah tauhid, yang memusuhi para nabi dan rasul. Bagaimana keadaan mereka dalam kehidupan dunia yang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Quranul Karim juga menjelaskan tentang balasan bagi ahlu tauhid dan a'da'ut tauhid. Balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan kepada mereka yang mentauhidkan Allah, dan siksaan serta azab bagi yang menentang dakwah tauhid, yang mengingkari dakwah tauhid. Jadi seluruh isi Al-Quran itu berputar sekitar perkara ini, selalu berkaitan dengan permasalahan tauhid. Hukum-hukum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum syar'i, ini adalah penyempurna tauhid. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba akan tunduk kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semakin sempurna tauhid seorang hamba, maka akan semakin sempurna pula sikap ketundukan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung. Wa ma lillahi min sifatil kamal, dan apa yang terdapat dari sifat-sifat kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan di dalam Al-Quran Karim tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang maha sempurna. Kandungan dari setiap nama-nama Allah, dari sifat-sifat yang mulia, sifat yang maha tinggi, maha agung,
maha sempurna, tidak ada kekurangannya. Walillahi al-mathalul a'la. Fa idza marrat 'alaihi al-ayatu fi tauhidillahi wa asma'ihi wa sifatihi aqbala 'alaiha. Maka apabila dia melewati ayat-ayat tersebut, seorang hamba melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhidullah, yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba segera fokus membaca dan memperhatikannya. Fa idza fahimaha wa fahima al-murada biha athbataha. Apabila dia telah memahami ayat tersebut dan memahami tujuan dan maksud yang terdapat di dalam ayat Allah Azza wa Jalla, maka dia pun menetapkannya bahwa itu adalah merupakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang melewati ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan tauhidullah, perintah pertama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim berkaitan dengan tauhid. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian beribadah, mentauhidkan Rabb kalian. Perintah pertama di dalam Al-Qur'an, tauhid. Setiap ayat-ayat Allah menjelaskan tentang tauhid. Surah yang pertama, suratul Fatihah, sebagai pembuka Al-Qur'anul Karim, tauhid. Bismillahirrahmanirrahim, tauhid. Nama Allah di dalam yang mengandung sifat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Di dalamnya mencakup tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka seorang hamba ketika membaca, dia berusaha untuk memahami kandungannya, memahami tujuan dan maksudnya berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla dan apa yang telah diterangkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, amanna billahi wa bima jaa 'anillahi ala muradillah, wa amanna bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala muradi rasulillah. Kita beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah berdasarkan maksud dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi memahami ayat-ayat Allah berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang diterangkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba membaca ayat-ayat Allah tersebut, dia memahaminya, dia memahami maksud dan kehendak yang dimaksud di dalam ayat tersebut, maka dia pun menetapkan itu adalah milik Allah. Itu adalah nama Allah, itu adalah sifat Allah, ala wajhin la yumathiluhu fihi ahadun. Dengan cara penetapan yang seseorang jangan mempermisalkan, jangan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna, Maha sempurna zatnya, Maha sempurna nama-namanya, Maha tinggi dan Maha mulia sifat-sifatnya dan perbuatannya. Wa arafa annahu kama laysa lillahi mathilun fi dzatihi falaysa lahu mathilun fi sifatihi. Dan dia pun meyakini, mengetahui sebagaimana tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal zatnya, maka tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal sifat-sifatnya.
Jadi setiap kita mendapati ayat tentang sifat Allah Azza wa Jal, maka yang wajib menetapkannya, mengimaninya, lalu mengimani kesempurnaan sifat Allah, bahwa tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Sifat apa saja, baik yang berkaitan dengan as-sifat adzatiyah, sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah, yang itu merupakan sifat yang menetap bagi Allah, atau yang berkaitan dengan sifat fi'liyah, al-ikhtiyariyah, yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat dzatiyah seperti tentang ilmu Allah, wa huwal alimul hakim. Allah Azza wa Jalla itu di antara namanya Al-Alim, wa huwa bikulli syai'in alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Maka seorang membaca ayat tersebut, maka dia meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi di langit, di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tidak ada satupun yang tersamarkan bagi Allah. Dia meyakini itu. Dan dia meyakini bahwa ilmu Allah tidak seperti ilmu makhluk yang penuh dengan kekurangan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu wahai hamba-hamba Allah kecuali sedikit, ya. Kemampuan kalian yang menurut kalian terjadi perkembangan teknologi yang pesat, yang maju, karena hasil pemikiran orang-orang dianggap memiliki pengetahuan yang tinggi, tetap saja rendah, tetap saja sedikit ilmu manusia ini. Adapun ilmu Allah maha luas. Nama bisa sama-sama ilmu. Akan tetapi hakikat dari sifat itu berbeda. Ilmu makhluk tidak sama dengan ilmu Allah. Ya. Kaum Jahmiyah, mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alasan bahwa kalau menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah memiliki ilmu, lah makhluk juga punya ilmu, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, sama-sama memiliki ilmu. Maka ini pandangan yang batil, bertentangan dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan ijma' umat ini. Sehingga mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini batil, keyakinan batil, keyakinan kaum Jahmiyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan apa saja dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Namun mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan makhluk adalah sebuah kekafiran, dan mengingkari ayat Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah, yang semisal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat-ayat tersebut dibaca oleh seorang hamba, dipahami dengan pemahaman yang benar. Ketika dia membaca wa huwas samiul basir, Allah itu maha mendengar dan maha melihat, maka dia menetapkan nama tersebut, dan dia menetapkan kandungan sifat yang terdapat di dalamnya, bahwa Allah memiliki sifat mendengar, sifat melihat. Pendengaran Allah pendengaran yang maha sempurna, penglihatan Allah penglihatan yang maha sempurna, tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan siapapun dari makhluknya. Dan begitu seterusnya. Menetapkan nama dan sifat Allah, memahaminya dengan pemahaman yang benar sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah.
wamtala'a qalbuhu min ma'rifati rabbih wa hubbihi bihasabi ilmihi bikamalillahi wa 'azamatihi, dan hatinya penuh dalam hal mengenal Rabbnya, mencintainya yang sesuai dengan ilmunya, pengetahuannya tentang kesempurnaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal quluba majbulatun ala mahabbatil kamal. Fa kaifa biman lahul kamal wa minhu jami'un ni'amil juzal. Di mana hati-hati hamba itu secara tabiat, ya, majbulah, jibillah, yakni kaitannya dengan apa yang menjadi tabiat hati tersebut. Hati itu secara tabiat cinta dengan kesempurnaan. Cinta dengan kesempurnaan. Dan setiap hamba menginginkan adanya kesempurnaan itu. Menginginkan mendapatkan sebuah kemuliaan. Dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan yang maha sempurna. Ya. Manusia ini bagaimanapun dia berusaha untuk mencapai sebuah tingkatan yang disebut kesempurnaan, dia tidak akan mencapainya. Karena kesempurnaan yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Allah seluruh kenikmatan, apa saja yang dirasakan oleh hamba dari berbagai macam jenis kenikmatan, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rifu anna asla al-usul huwa al-iman billah wa anna hadha al-asla yaqwa wa yakmulu bihasbi ma'rifatil 'abdi bi rabbih. Dan seorang hamba itu mengetahui bahwa aslul usul, yang paling inti, yang paling pokok dari keimanan, dari tauhid, adalah keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa prinsip ini itu akan semakin menguat dan semakin sempurna tergantung kepada pengenalan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Semakin dia mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kokoh pula tauhidnya, akan semakin sempurna pula tauhid dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, yang dimaksud pengenalan di sini ada pengenalan yang hakiki. Pengenalan yang tidak hanya sekedar dijadikan itu sebagai ilmu secara zahir, namun juga pengenalan yang masuk ke dalam hati seorang hamba. Misalnya, tatkala dia membaca ayat wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar dan Maha melihat, dia meyakini itu adalah nama Allah, dan dia meyakini di dalamnya mengandung sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuahkan amalan dan memberi pengaruh dalam diri seorang hamba ketika dia meyakini Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, maka itu akan memberi pengaruh ketika dia hendak melakukan suatu perbuatan, ketika dia hendak beraktivitas. Dia selalu merasa dan meyakini bahwa Allah memperhatikan apapun yang dia lakukan, dan Allah mendengarkan apapun yang dia ucapkan. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu yang memberi pengaruh ke dalam hati seorang hamba. Sehingga ketika seorang hamba semakin dia mengetahui sekian banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sempurna tauhidnya. Semakin sempurna tauhidnya. Karena itu yang menyebabkan dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah mungkin seorang yang meyakini dirinya diawasi oleh Allah, setiap ucapannya didengarkan oleh Allah, lalu kemudian dia berani melanggar apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Tumbuh rasa takut. Ada sebagian orang, mereka mempelajari tauhid sekedar pemahaman secara zahir, sekedar menjadikan itu sebagai ilmu. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dia jadikan itu sebagai ilmu, bahwa
Dia meyakini Allah Maha mendengar, Maha melihat secara zahir, tapi kemaksiatan juga dia lakukan. Ketika dia sedang bersendiri, tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka dia melakukan perbuatan maksiat yang itu dia tidak akan lakukan apabila dia bersama orang lain. Nah, ini kan berarti secara batin tauhid itu belum masuk ke dalam hati secara sempurna. Nah, jadi yang dikehendaki adalah ketika seorang mempelajari tauhidullah subhanahu wa ta'ala, dia mempelajari tauhid dan dia masukkan ke dalam hatinya, disertai dengan keyakinan, tasdiq. Wa yakmul bihasbi ma'rifati al-'abdi bi rabbih wa fahmihi li ma'ani sifatihi wa nu'utihi, dan pemahaman dia terhadap makna-makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin sempurna tauhidnya, semakin menguat ketika dia memahami makna-makna dari sifat-sifat Allah tabaraka wa taala itu. Wa amtala al-qalbu min ma'rifatiha wa mahabbatiha, dan hati itu akan dipenuhi ma'rifatullah dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepadanya. Wa aidan ya'rifu annahu bi takmilihi hadzal 'ilm takmulu 'ulumuhu wa a'maluhu, dan dia juga mengetahui bahwa dengan menyempurnakan ilmu tauhid ini maka akan semakin sempurna ilmu yang dia miliki, ilmu-ilmu yang lain. Demikian pula akan sempurna pula amalan-amalannya. Jadi seluruh jenis ilmu-ilmu syar'i kembalinya kepada tauhid. Kembalinya kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Apabila ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba tidak menyebabkan semakin menguat tauhidnya, tidak terhubung kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala, maka ini ilmu yang tidak memberi manfaat bagi pemiliknya. Dia belajar ilmu ini, ilmu berbagai macam cabang ilmu dia pelajari, ilmu-ilmu syar'i, tapi tidak menguatkan tauhidnya, tidak mengokohkan tauhidnya, maka ilmu-ilmu yang lain itu seakan-akan tidak memiliki nilai tanpa tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadha huwa aslul ilmi wa aslul aqidah, maka ilmu tauhid adalah intinya ilmu dan intinya aqidah. Intinya ilmu dan intinya aqidah. Seorang menjadi faqih, dia mengetahui banyak hukum-hukum syar'i, tapi tauhidnya bermasalah. Dia terjatuh ke dalam pemahaman Jahmiyah, dia terjatuh ke dalam paham Mu'tazilah yang menyimpang, yang sesat dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, maka berkurang nilai pemahamannya terhadap hukum-hukum syar'i itu. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang yang mempelajari ilmu agama ini, yang paling utama dan yang paling pertama yang hendaknya dia pelajari adalah tauhid, tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Pelajari tauhid dengan pemahaman yang benar, yang akan menyebabkan seorang hamba beribadah kepada Allah dengan tauhid dan menjauhkannya dari segala macam jenis perbuatan kesyirikan, syirik besar, syirik kecil. Ini ilmu yang paling agung secara mutlak. Wa min ulumil Quran, termasuk di antara ilmu Al-Qur'an Al-Karim. Nah, sekarang beliau menyebutkan jenis ilmu yang kedua di dalam Al-Qur'an, sifatur rusul wa ahwaluhum. Sifat-sifat dan ciri-ciri para rasul dan keadaan-keadaan mereka. Wa ma jara lahum wa alaihim ma'a man wafaqahum wa khalafahum, dan apa yang mereka alami dari suka dan duka, dari kenikmatan dan cobaan yang dirasakan oleh para nabi dan rasul ketika berhadapan dengan orang-orang yang sejalan dengan mereka dan kaum yang menyelisihi mereka. Apa yang mereka dapatkan ketika berhadapan dengan kaum yang sejalan dengan mereka, mengikuti bimbingan para nabi dan rasul, dan
Apa yang dialami oleh para rasul ketika berhadapan dengan orang-orang yang menyelisihi mereka dari berbagai cobaan yang mereka hadapi, rintangan, permusuhan terhadap dakwah para nabi dan rasul yang mengajak kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Itu juga merupakan ilmu tersendiri. Makanya para ulama di antara mereka ada yang mengkhususkan dalam kitab khusus tentang kisah-kisah para nabi, qasasul anbiya, agar seorang membaca kisah-kisah tersebut tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, kisah Nabi Allah Saleh, kisah Nabi Allah Ibrahim, Musa, Isa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah para nabi dan rasul secara umum. Seseorang membacanya dan mempelajari kondisi para nabi dan rasul, apa yang mereka hadapi ketika mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Wa ma hum alaihi min al-awsafir raqiyah, apa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul dari sifat-sifat yang mulia. Fa idza marrat alaihi hadhihi al-ayat arafa biha awsafahum, sehingga ketika seorang hamba melewati ayat-ayat ini yang berkaitan dengan kisah para nabi dan rasul, maka dia pun mengenal sifat-sifat mereka. Di antara sifat rasul adalah siddiq, yang senantiasa jujur. Di antara sifat rasul, mereka adalah senantiasa hamba-hamba Allah yang menegakkan salat, menunaikan zakat. Di antara sifat rasul adalah ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat rasul adalah kelembutan dan seterusnya dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam banyak firman-Nya tentang para nabi dan rasul secara umum, atau tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Wazdadat ma'rifatuhu bihim wa mahabbatuhum, sehingga semakin bertambah pengetahuannya terhadap para rasul dan semakin bertambah pula rasa cinta mereka kepada para rasul. Berarti betul apa yang biasa kita dengarkan, ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Mengenal orang-orang saleh, semakin kita mengenal biografinya, semakin kita mengenal sejarahnya, itu akan semakin bertambah rasa cinta kita kepada mereka. Dan itu akan memberi pengaruh pada diri seorang hamba ketika membaca siyar as-salihin, sejarah para orang-orang saleh dari para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, salihin. Itu akan memberi pengaruh ya pada diri seorang yang membacanya. Ya, oleh karena itu termasuk di antara jalis, teman duduk seorang yang baik adalah kisah-kisah as-salihin. Ya. Nah, jangan terbiasa menjadikan teman duduk kisah-kisah yang tidak ada kejelasan asal usulnya. Kisah Ken Arok, Ken Dedes, kisah keris empu gandring, cerita apa itu Koping Ho kalau dulu. Nah, di masa sekarang mungkin sudah tidak ada. Nah, kegemaran orang dulu baca Koping Ho, kisah cerita ini tidak ada hakikatnya, tidak ada hakikatnya. Ya. Seseorang hanya dibuat berkhayal, dibuat berkhayal. Nah, berbeda halnya ketika seorang membaca kisah para nabi dan rasul. Ya. Ketika dia mendengarkan bagaimana perjalanan Nabiullah Nuh alaihissalam yang mendakwahi kaumnya, pertentangan, permusuhan kaumnya terhadap dakwah Nabi Nuh, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang menjadi ketetapannya dengan dikirimkan banjir besar. Anak Nabi Nuh yang tidak mengikuti ayahnya pun tidak selamat dari azab, walaupun dia adalah anak secara status keturunan.
namun disebabkan karena amalannya tidak saleh, apa yang dia dapatkan? Ini ketika seorang anak kita membaca, subhanallah, memberi pengaruh yang luar biasa. Ya. Biasakan membaca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah tentang Luqman Al-Hakim, kisah tentang dua anak Adam yang satunya cemburu kepada saudaranya yang menyebabkan dia membunuhnya. Apa faedah yang bisa dipetik dari kisah-kisah itu? Nah, ini penting untuk ditanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita, ya, menanamkan kepada mereka kisah-kisah yang memang ada wujudnya. Kisah maling kundang. Nah, ya mungkin ada pelajaran yang bisa dipetikkan, tapi kan itu khayal gitu, tidak ada hakikatnya. Ya. Kisah-kisah yang menyebar di kalangan masyarakat, nah, yang tidak ada hakikatnya. Kisah si pahit lidah, kisah macam-macam. Seakan-akan setiap daerah punya kisah tersendiri. Orang Jawa punya kisah tersendiri, ya. Kisah Prambanan, kisah apa? Candi Sewu, macam-macam. Nah, itu yang ditanamkan kepada masyarakatnya, tidak ada hakikatnya. Jadi ma'asyarul rahimakumullah, Masya Allah, kisah-kisah para ulama itu banyak sekali. Nah, membaca kitab Syiar A'lamin Nubala, subhanallah, luar biasa. Banyak sekali ibrah, ya. Ketika disebutkan akhlak, sikap-sikap para ulama as-salaf as-salihin di masa hidup mereka, cobaan yang mereka hadapi, perintangan yang mereka hadapi dalam berdakwah, demikian pula kenikmatan yang mereka rasakan. Itu jauh lebih bermanfaat. Jadi seorang membaca kisah itu bukan sekedar menjadikan itu sebagai hiburan yang memberi manfaat, ya. Hiburan yang memberi manfaat untuk iman seorang hamba, ya, meningkatkan keimanan, ketakwaan seorang hamba. Wa arafa ma hum alaihi min al-akhlaq wal a'mal, dan dia pun mengetahui apa yang dimiliki dari para rasul dari akhlak dan amalan-amalan mereka. Khususan imamuhum wa sayyiduhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lebih terkhusus lagi mempelajari sirah imam mereka, pemimpin mereka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana ada pelajaran sirah tentang kehidupan Rasulullah dari awal hingga akhir. Dan di sana ada juga yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga disebutkan oleh para ulama yang disebut asy-syama'il al-Muhammadiyah, seperti kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh At-Tirmidzi rahimahullahu taala, asy-syama'il Muhammadiyah, di dalamnya menjelaskan tentang akhlak, tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca lalu kemudian pahami, lalu amalkan. Berusaha menjadikan beliau sebagai pemimpin kita, panutan kita, maka ikuti bimbingannya, ikuti akhlaknya. Fayaqtadi bi akhlaqihim wa a'malihim bihasbi ma yaqdiru alaih, maka dia pun mengikuti akhlaknya, amalannya sesuai kemampuan dia. Wa yafhamu anna al-iman bihim tamamuhu wa kamaluhu ma'rifatuhu tammah. Naam. Wa yafhamu anna al-iman bihim tamamahu wa kamalahu ma'rifatuhu tammatu bi ahwalihim wa mahabbatihim wa ittiba'ihim. Dan dia pun memahami bahwa beriman kepada para rasul kesempurnaannya ketika seorang hamba mengenal secara sempurna tentang keadaan para rasul itu, mencintai mereka dan mengikuti bimbingan mereka. Wa fil Qur'ani min nu'utihim asy-syai'ul katsir alladhi yahsul bihi tamamul kifayah, dan di dalam Al-Qur'anul Karim yang menerangkan tentang sifat-sifat mereka sangat banyak sekali, yang itu sudah sangat mencukupi kesempurnaan, sudah sangat cukup.
baca Al-Quran Al-Karim, maka seorang akan mengetahui kisah-kisah para nabi dan rasul. Ya, meskipun ada kelengkapannya dari hadis-hadis Rasulullah SAW, kelengkapan kisahnya yang kadang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Wa yastafidu aidan al-iqtida' bi ta'limatihim al-'aliyah, dan dia pun mengambil faedah dengan mengikuti bimbingan-bimbingan para rasul yang begitu mulia. Contohnya ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang setiap dari mereka mengajak kepada kaumnya, hendaknya kalian menyembahnya kepada Allah dan jauhi taghut. Dari sini kita memahami bahwa inti dakwahnya para nabi dan rasul adalah tauhid. Maka kita pun mengikuti bimbingan mereka, mengikuti arahan mereka, dengan memulai dakwah memperhatikan skala prioritas yang kita sampaikan kepada umat ini. Apalagi kondisi umat di zaman-zaman kita sekarang ini, ya ikhwan, mayoritasnya jahil tentang tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Jadikan tauhid sebagai dakwah yang paling utama. Itu skala prioritas. Nah, ketika seorang mengajarkan fikih, jangan lupa sisipkan permasalahan tauhid, sampaikan kepada umat. Ketika seorang mengajarkan akhlak, jangan lupa sisipkan permasalahan tauhid. Ya. Sehingga hamba itu memahami tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada sebagian masyarakat, ya, itu anti atau alergi kalau mendengarkan pelajaran yang berkaitan dengan kitab-kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dibuka kitab Al-Usulul Tsalatsa. Siapa penulisnya? Muhammad bin Abdul Wahhab. Oh, Wahabi. Jadi belum dia dengarkan sudah anti duluan. Nah, sudah anti pelajaran Kitab Tauhid. Siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Sudah anti dia. Padahal dia belum mendengarkan isi, belum mengetahui isinya. Nah, maka dengan cara yang lain kita bisa memahamkan kepada mereka tauhid. Ma'asyiral rahimakumullah. Dibuka pelajaran Umdatul Ahkam misalnya. Ya, kaitan dengan innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama yang disebutkan. Kita bisa memahamkan kepada mereka tauhid. Jadi mengajarkan tauhid tidak harus dengan mengkaji sebuah kitab khusus yang berkaitan dengan tauhid. Nah, apalagi pada saat kita berhadapan dengan sebagian kaum yang alergi seperti ini. Ya, kalau mendengar nama Usulul Tsalatsa sudah gatal dia, alergi mendengarkan kitab-kitab itu. Bacakan Riyadhus Shalihin. Kalau Riyadhus Shalihin kitab yang sudah masyhur populer, penulisnya Syafi'iyul madhab, Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah. Bacakan. Di situ kita sisipkan permasalahan-permasalahan tauhid. Nah, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengandung tauhid. Intinya ma'asyiral rahimakumullah, sampaikan kepada umat tauhid. Jadikan itu sebagai skala prioritas dalam berdakwah. Berdakwah al-aham fal muhim, mendakwakan sesuatu yang terpenting, kemudian yang penting berikutnya. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Wa irsyadatihim lil khuluqi, dan bimbingan-bimbingan mereka, wa irsyadatihim lil khalqi, bimbingan mereka kepada makhluk, bimbingan para rasul, wa husnu khitabihim wa lutfu jawabihim wa tamamu sabrihim, dan baiknya mereka dalam berdialog, dan kelembutan jawaban mereka, dan kesempurnaan sabarnya mereka dalam menghadapi musuh-musuh.
Jangankan menghadapi musuh-musuh tauhid secara umum, berhadapan dengan pemimpin musyrikin, rajanya ahlus syirik, Fir'aun, yang menyatakan dirinya ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Ini Fir'aun. Ketika Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Allah Musa, dan Allah Azza wa Jalla mengutus bersamanya Harun, saudaranya alaihi wassalam, apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada keduanya? Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Datangilah Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Sampaikan kepadanya qaulan layyinan, ucapan yang lembut. Subhanallah, ucapan yang lembut. Siapa itu? Fir'aun. Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan pada Musa dan Harun alaihi wassalam untuk mendatangi Fir'aun. Sampaikan kepada dia, hai anjing, hai ini, hai itu, sebutkan berbagai macam jenis binatang kepada Fir'aun. Tidak. Qaulan layyinan, ucapan yang lembut, tapi dengan hujjah, ya, dengan hujjah. Maka di sini kita mengambil bimbingan. Nabiullah Musa, Nabiullah Harun mendatangi Fir'aun bukan untuk mencaci makinya, tapi untuk mendakwahinya, menyampaikan dakwah secara ilmiah, ya, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut. Dan subhanallah, menyampaikan sesuatu secara lembut, ya ikhwan, itu lebih diterima oleh masyarakat, ya, termasuk orang yang dinasihati, yang didakwahi pun lebih mudah untuk menerima. Berbeda halnya kalau seorang belum apa-apa dia sudah caci maki yang keluar dari lisannya, la ilaha illallah. Seorang baru mendengar sudah berusaha menjauhkan diri. Ini orang lisannya aja sudah, ya, tidak enak untuk didengar. Lisannya sudah tajam, suka mengolok-olok, suka mencaci maki, kata-katanya kotor. Jadi belum mendengarkan inti permasalahan dia sudah meninggalkan. Nah, kalau kepada Fir'aun diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepadanya qaulan layyinan, ucapan yang lembut, bagaimana dengan selain Fir'aun, ya, yang mungkin tingkatan kekufurannya itu di bawah Fir'aun? Maka di sini bimbingan akhlak dari para nabi dan rasul penting untuk kita petik dalam hal berdakwah, ya, dalam hal berdakwah. Dan itu diantara nasihat Syekhuna Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, bahwa ketika engkau menyampaikan dakwah, sampaikan secara ilmiah, jangan menyampaikan dengan caci maki, ya. Jangan menyampaikan secara as-sab wa syatm, cacian, cercaan, tapi sampaikan hujjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepadanya. Falaysa al-qasdu min qasasim an takuna samaran wa innamal qasdu an takuna ibaran. Jadi tujuan disebutkannya kisah-kisah para nabi dan rasul itu bukan sebagai samar. Samar itu apa ya? Samar itu bahan obrolan setelah Isya, obrolan di malam hari, samar. Nah, bukan itu tujuan kisah para nabi dan rasul, ya. Akan tetapi tujuan disebutkannya kisah-kisah pada nabi dan rasul antakuna ibaran, untuk menjadi pelajaran bagi kita yang membacanya. Wa min ulumil Quran, termasuk di antara ilmu Al-Quran, ilmu ahli sa'adah wal khair wa ahli syaqawa wa syarr, ilmu tentang orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan, dan orang-orang yang sengsara dan mendapatkan keburukan. Ini juga ilmu tersendiri, ya.
siapa itu orang yang berjalan di atas kebaikan, siapa itu orang-orang yang berbahagia, dan siapa pula orang-orang yang sengsara. Ini ilmu tersendiri yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa fi ma'rifatihi lahum wa li awsafihim wa nu'utihim fawaid targhib fil iqtida bil akhyar wa tarhib bin ahwal al ashrar wal furqan baina haula wa haula. Dan dengan mengetahui keadaan mereka, sifat-sifat mereka, maka di sana banyak sekali faidah-faidah yang bisa dipetik. Di antaranya adalah anjuran untuk mengikuti orang-orang yang baik itu, serta peringatan dari mengikuti keadaan orang-orang yang buruk, dan perbedaan antara ahlul khair dan ahlul syarr, orang yang baik dan orang yang buruk. Disebutkan kisah-kisah orang-orang yang baik, para nabi, rasul, Luqmanul Hakim, kisah Maryam alaihissalam, ya, dan kisah-kisah yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Karim juga disebutkan kisah-kisah ahlus syarr, ya, dan keburukan yang mereka dapatkan. Kisah tentang Fir'aun, kisah tentang penguasa di zaman Nabi Allah Ibrahim, Namrud, kisah tentang kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Saleh, dan yang lainnya. Kisah tentang Abu Lahab, kisah tentang anak Adam yang membunuh saudaranya. Maka ini semua kita baca ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, agar kemudian kita mendapatkan ilmu yang menjelaskan kepada kita siapa orang yang berjalan di atas kebaikan, lalu kemudian kita mengikuti mereka, dan siapa pula yang berjalan di atas keburukan, apa sifat-sifat mereka, agar kemudian kita menjauhkan diri dari mereka. Wa min ulumil Qur'an ilmul jaza fid dunya wal barzakh wal akhirah. Termasuk di antara ilmu Al-Qur'an adalah ilmu tentang balasan yang diberikan bagi setiap hamba di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Ala a'malil khairi wa a'malil syarr. Atas amalan-amalan kebaikan apa balasannya, dan amalan-amalan keburukan juga apa balasannya. Ini juga termasuk ilmu tersendiri. Ilmu tentang balasan Allah kepada ahlul khair di dunia. Dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi hidayah oleh Allah. Dia merasakan sebuah kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh orang-orang kafir. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir, sempit kehidupan mereka. Walaupun mereka diberi kelapangan harta, materi dalam kehidupan dunia, tapi mereka tidak merasakan sebuah tumanina, ketenangan seperti yang dirasakan oleh kaum mukminin. Belum lagi azab yang menimpa mereka yang durhaka kepada Allah. Demikian pula apa yang terjadi di alam barzakh. Kaum mukminin mendapatkan na'im al-qabr, dan orang-orang kafir, fujjar, mereka merasakan azabul qabr, siksaan kubur. Belum lagi di akhirat al-jannah dan an-nar yang sangat berbeda nasib dari setiap penghuninya. Al-jannah yang penghuninya penuh dengan kenikmatan, sementara an-nar, neraka, adalah merupakan tempat siksaan yang tidak ada waktu untuk beristirahat dari siksaan tersebut. Waliyadzubillah. Wa min ulumil Quran al-amru wan nahi. Termasuk di antara ilmu Al-Quran adalah perintah dan larangan. Nah, ini yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Tujuannya ma'rifatu hududi ma anzalallahu ala rasulih, untuk mengenal batasan-batasan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya dari hukum-hukum syariat. Perintah-perintah Allah, syariat Allah itu adalah batasan-batasan. Jangan seorang melampauinya. Dan perkara-perkara yang diharamkan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan seseorang mendekatinya. Tilka hududullah fala ta'taduha wa tilka hududullah fala taqrabuha. Ini sudah kita terangkan pada kaidah sebelumnya. Ma'rifatu hududi ma anzalallahu ala rasulih. Mengenal
batasan-batasan syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian seseorang mempelajarinya, lalu kemudian seseorang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fa innal mukallafin mukallafuna bi ma'rifati ma umiru bihi wa ma nuhu anhu wa bil amali bidzalik. Maka hamba-hamba Allah yang mukallaf, hamba-hamba Allah yang diberi beban syariat, mereka dibebankan untuk mengetahui apa yang diperintahkan dari syariat ini dan apa yang mereka dilarang darinya. Lalu mereka pun diperintahkan untuk mengamalkannya. Wal ilmu sabiqun lil amal. Ilmu mendahului amalan. Sebelum beramal, seorang hamba dituntut untuk berilmu terlebih dahulu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Idza marra alaihi nassun fihi amrun bi syai'. Ketika dia melewati sebuah ayat yang di dalam terhadap perintah terhadap sesuatu, arafahu, maka dia pun mengetahuinya, memahaminya. Wa fahima ma yadkhulu fi wa ma la yadkhul, dan dia pun memahami apa yang termasuk ke dalam perintah dan apa yang tidak termasuk ke dalam perintah itu. Maka dia mentadabburi. Ini namanya tadabbur Al-Qur'an Karim. Wa hasaba nafsahu hal huwa qa'imun bidzalika kullihi aw ba'dihi aw tarikihi aw tarikuhu. Lalu dia mengoreksi dirinya setiap dia melewati ayat tersebut. Apakah dia telah menegakkan perintah itu secara menyeluruh? Ataukah dia baru menegakkan sebagiannya, atau mungkin dia meninggalkannya? Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maka dia membaca ayat itu. Ayat ini mengandung perintah bagi seorang hamba untuk menegakkan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Lalu kemudian dikembalikan kepada diri kita. Apakah dia telah menegakkan perintah ini? Menegakkan salat jamaah di masjid-masjid kaum muslimin? Atau dia baru menegakkan sebagiannya? Kalau subuh di masjid, kalau zuhur enggak di masjid, asar enggak di masjid, maghrib baru di masjid misalnya. Atau mungkin dia meninggalkan seluruhnya. Nah, itu namanya muhasabah. Setiap dia melewati ayat, maka dia kembalikan kepada dirinya. Apakah saya sudah mengamalkannya? Apakah saya telah menegakkannya? Fa in kana qa'iman bihi falyahmadillah. Apabila dia telah menegakkannya, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa yas'aluhu ats-tsabata waz-ziyadata minal khair. Lalu dia memohon kepada Allah semoga diberi kekokohan dan tambahan kebaikan. Wa in kana muqassiran fihi falya'lam annahu mutalabun bihi wa malzumun bih. Namun apabila dia tidak menegakkannya, dia lalai dalam menegakkannya, maka hendaknya dia mengetahui bahwa dia dituntut untuk segera menegakkan amalan itu. Falyasta'inillah ala fi'lihi. Lalu dia memohon pertolongan kepada Allah agar diberi kemampuan untuk melakukannya dan menegakkannya. Wal yujahid nafsahu ala dzalik. Lalu dia berjihad melawan hawa nafsunya untuk menegakkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Demikian pula sebaliknya yang berkaitan dengan larangan-larangan Allah. Ketika dia melewati ayat Allah, di situ terdapat larangan, maka dia kembalikan kepada dirinya. Apakah dia telah meninggalkan larangan itu? Atau dia terjatuh dalam sebagiannya? Atau dia terjatuh secara menyeluruh ke dalamnya, waliyadzubillah? Maka dia mengoreksi dirinya. Apa yang kurang darinya, maka dia segera berusaha untuk memperbaiki jiwanya, memperbaiki dirinya, agar kemudian Al-Quran ketika dia membaca itu akan memberi manfaat dan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit yang terdapat di dalam dirinya tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kandungan yang terdapat pada kaidah yang ke-29. Alhamdulillah. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ke kaidah yang ke-30. Semoga apa yang kita terangkan beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.